Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau malam-malam. Halo, selamat malam teman Pro2. Sebelumnya nih Alfi mau nyapa dulu buat teman-teman Pro2 semua yang mungkin standby ya di malam hari ini di frekuensi 94,6 MHz atau juga pemirsa RRI Net di kanal YouTube kita di YouTube RRI Sumeneb Net, dan teman-teman Pro2 juga bisa mendengarkan di aplikasi RRI Digital, juga di website kita streaming di rri.co.id. Senang sekali teman Pro2, malam ini Alfi nggak sendirian, kembali menemani teman Pro2 semua di Jaga Malam bersama salah seorang yang spesial banget. Kenapa spesial? Karena ya spesial aja. Kemarin teman Pro2 beberapa hari yang lalu sempat ngisi acara di RRI Sumeneb dalam rangka Hari Anak Nasional. Beliau kemana-mana selalu sama bonekanya nih. Pasti teman Pro2 sudah bisa menebak siapakah. Tentu saja ada Kak Afan, panggilan akrabnya. Kita sapa langsung teman Pro2. Halo, selamat malam Kak Afan. Halo, selamat malam Kak Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini sehat Kak? Alhamdulillah sehat, baik. Senyumnya sumringah, lagi sangat sumringah ya teman Pro2. Iya. Pasti lagi bahagia nih hatinya. Teman Pro2, sebelumnya mungkin teman Pro2 ada yang belum kenal nih dengan Kak Afan. Kak Afan sebagai penulis buku dan pendongeng nasional juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai guru inspiratif di tahun 2021 pada momen Hari Guru Nasional, dan saat itu masih menjadi guru di SDN Batu Putih Laut 3. Iya. Nah, tadi Kak Afan juga sempat bercerita kalau sekarang Iya, sudah iya. nggak di SDN Batu Putih lagi Iya, ya. sekarang geser dikit ke SDN Larangan Barma 1. Dan penghargaan itu sangat cocok menurut Alfi melekat Kenapa? pada Kak Afan sebagai guru inspiratif ya, karena di tahun 2021 ketika tinggi-tingginya angka COVID-19 Iya. di mana semuanya harus dikarantina, Kak Afan pada saat itu sebagai guru nyamperin muridnya satu-satu karena mereka keterbatasan belajar daring ya Kak. Iya, betul. Jadi Wah. alhamdulillah kemarin juga di 2 tahun sih, 2020 sama 2021 juga sama-sama dapat penghargaan. Oh, oke. Iya, Wow, keren banget, salut banget sama Pro2. alhamdulillah. Nah, sekarang masih dengan profesi yang sama sebagai guru, Sama? dan perjalanan untuk menulis cerita, mendongeng kayaknya semakin intens nih sampai Alfi dengar kabar di awal bulan kemarin ya Kak, jalan-jalan Iya, ke iya. beberapa negara. Aduh, enaknya dapat bonus katanya, dapat Bonus, hadiah. betul. Tapi pasti nggak sekedar jalan-jalan dong. Iya, betul. Kalau boleh tahu kemarin kemana aja nih Kak? Kalau kemarin itu saya bersama rekan-rekan, bersama para pemenang. Karena sebenarnya itu bermula dari sebuah event itu. Oke. Jadi ada event lomba menulis dongeng fabel yang diselenggarakan oleh SIP Publishing itu. Nah, untuk 3 orang pemenang itu hadiahnya trip ke 3 negara. Thailand, Malaysia, Singapura. Oke. Cuma bukan hanya sekedar jalan-jalan biasa nih. Betul, Kak. pasti ada Jadi- visi misi yang dibawa Iya. nih. Jadi pada saat itu ada 2 kegiatan sih yang menurutku itu kegiatan utama. Yang pertama, kami meluncing buku kumpulan dongeng fabel itu. Ada 30 judul buku yang di-launching di SIB, di Sekolah Indonesia Bangkok, di KBRI Bangkok sana. Oke, berarti setiap KBRI punya sekolah untuk anak-anak Indonesia atau? Iya, betul. Oh, Jadi gitu. sekolahnya itu juga dari TK, terus kemudian SD, SMP, SMA. Jadi semua lengkap jenjang lah. ada, Iya, jenjang. oke. Jenjang-jenjang itu juga ada. Nah, selain launching 30 buku, 30 judul buku yang diterbitkan oleh ICP itu, rekan-rekan juga, saya dan rekan-rekan juga mengisi kegiatan di sana. Jadi kalau saya kebetulan mengisi dongeng, jadi Oke. saya mendongeng di depan anak-anak SD, di depan adik-adik SD itu yang ada di sana. Terus kemudian setelah itu saya pindah ke adik-adik yang masih sekolah di TK. Jadi ada dua tempat yang berbeda nih, Oke, di SD-nya, terus kemudian setelah itu saya ke TK. PTK-nya. Sedangkan di SD itu dilanjutkan dengan ini pelatihan. Jadi ada pelatihan menulis dongeng fabel juga.
narasumbernya ada rekan saya Mas Indra sama Mbak Tari di sana. Nah setelah itu baru saya balik lagi, kemudian 3 orang pemenang itu berbagi praktik baik lah. Kayak baik. berbagi cerita, berbagi inspirasi bagaimana karya-karya kami akhirnya bisa lolos dan jadi pemenang. Oke. Sehingga mendapatkan hadiah itu jalan-jalan Wow, itu. keren banget. Iya. Dan di sana juga menerbitkan 30 buku. Apakah semuanya dari 3 pemenang yang ikut itu juga penulis dan pendongeng Kak Avan ya? Enggak, kebetulan dari 30 buku itu dari penulis-penulis jadi antologi bersama gitu. Oh gitu. Terus kemudian 3 pemenang itu profesinya beda-beda. Saya kebetulan berprofesi sebagai saya apa ya? Apakah guru atau pendongeng gitu ya? Terlalu banyak kayaknya teman Enggak beda maksudnya. profesi ya. Tapi yang berangkat ke sana ya sebagai pendongengnya gitu, sebagai Oke. penulis sama pendongengnya. Terus ada Mbak Era juga. Mbak Era itu beliau kepala TK malah. Kepala sekolah TK Taman Kanak-kanak. Terus ada Mbak Yusvin. Mbak Yusvin kayaknya penulis dan apa lagi ya? Jadi kayak banyak banget mungkin Iya. beliaunya bisnis kali ya. Oke. Gitu. Tapi kalau backgroundnya katanya kuliah teknik kimia atau apa gitu. Wow, dari berbagai macam latar belakang Iya, teman iya. Predua tapi Betul, dengan betul. hobi yang sama kayaknya Hobi nih. sama-sama menulis. penulis. Wow, keren banget 3 orang tapi tentu timnya banyak ya Kak Iya, Avan. kami Ke- semuanya 7 orang sih yang berangkat. Oh, 7 Jadi orang. dari tim SAP Publishing itu 2 orang sama ownernya juga CEO-nya. Terus kemudian ada bagian yang fotografi. Terus kemudian ada jurinya juga ikut berangkat yang sekaligus juga ngisi pelatihan yang di Bangkok itu untuk Oke. anak-anak, untuk adik-adik Indonesia yang ada di sana. Dan Gitu. itu agenda settingnya sama semua di Bangkok, di Malaysia dan di satunya Vietnam. Enggak, hanya di Bangkok aja? aja. Bukan Oh. Vietnam tapi Singapura. Oh, Singapura. Ya, di Bangkok aja karena setelah itu kan setelah 30 judul buku itu di launching, kemudian itu dihibahkan pada adik-adik yang ada di sana. Oh, gitu. Sebagai bahan bacaan di sana. Berarti Thailand menjadi tujuan pertama nih Iya, kemarin. Oke. betul. Jadi kami langsung ke Thailand duluan, 3 hari di sana, keliling-keliling, terus kemudian pindah ke Malaysia 2,5 hari. Lalu Malaysia itu di Kuala Lumpur, kemudian pindah ke Johor, terus nyebrang ke Singapura. Singapura. Wah, sisanya jalan-jalan aja nih. Sisanya refreshing. jalan-jalan. Ya, cari inspirasi Iya, lah. betul. Healing gratis teman Predua, Betul. memanfaatkan kesempatan dan peluang gitu Iya. kan. Oke deh, tadi teman Predua kita dengerin sekelumit cerita dari Kak Avan setelah jalan-jalan, tapi pastinya nggak jalan-jalan aja seperti yang disampaikan tadi, sekaligus menerbitkan 30 buku dongeng fabel. Nah, ini nih yang akan Alfi tanyakan, dongeng fabel. Karena Kak Avan sebagai pendongeng nasional, dulu itu gimana ceritanya sih Kak? Kok tiba-tiba terinspirasi pingin jadi penulis, pingin atau memang dari dulu sudah suka menulis? Kalau iya sebenarnya waktu di pondok pesantren juga sudah mulai nulis nih. Oke. Cuma waktu itu nulisnya ya puisi. Biasa kan anak-anak masa-masa remaja itu Iya. suka puisi gitu. Nulis puisi terus kemudian nulis cerpen, esai. Terus lanjut kuliah juga masih sama, fokusnya masih di cerpen sama di esai. Lah setelah tahun 2010, nah kebetulan saya tuh berangkat ke ini, ditugaskan di pulau kecil, namanya Pulau Gua-Gua, Kecamatan Raas. Jadi dari Kalenget itu perjalanannya sekitar 11 jam perjalanan, naik perahu. Waktu itu juga belum ada ferry ya? kapal, bukan, nggak ada. Kapal atau ferry itu baru ada 2014 kayaknya. Itu pun sampai ke Pulau Raas. Dari Pulau Raas itu masih 3 jam perjalanan ke Pulau Gua-Gua. Nah sampai di sana karena waktu itu nggak ada ya aktivitas selain gitu selain memang sekolah, terus kemudian ya ke kos-kosan, ke rumah tempat tinggal kami. Sore itu ya kadang cuma mancing, jalan-jalan. Ya udah akhirnya saya mulai riset nih tentang dunia anak. Karena pada saat itu sebelumnya kan nggak pernah ngajar di SD ya. Nah saat itu ditugaskan
di SD. Berarti pertama kali ngajar SD di Iya, Pulau Goa iya itu. betul. Kalau sebelumnya di SMA, di Aliyah gitu. Nah saat itu karena ikut tes-tesannya yang di SD, akhirnya alhamdulillah dapat, kemudian ditugaskan di pulau kecil itu. Nah saat itu mulai riset, mulai mencari hal-hal yang menarik dari anak-anak nih. Karena pada saat itu juga Kak Alfi, di sana itu akses komunikasi juga Betul. sulit. Jadi jangankan internet ya, waktu itu untuk telepon saja HP memang dibawa ke sana, tapi untuk telepon itu harus pakai anten. Oke. Jadi antenanya itu tinggi sekali dan kami harus giliran per 5 menit telepon ke keluarga, ke orang rumah lah gitu. Jadi pulang sekolah, jadi meskipun bawa HP ya udah ditinggal aja di rumah kos-kosan gitu. Istilahnya kos-kosan, tapi kami menempati rumah penduduk sih. Karena disuruh tempati gitu. Nah, pada saat itu kemudian saya belajar nulis, akhirnya tahun 2011 ada satu buku yang dikirim ke penerbit dan alhamdulillah lolos. Nah, itu buku pertama saya. Apa tuh, Kak, Petualangan Peri Zaira. Petualangan Peri Zaira. Iya, Petualangan Peri Zaira. Nah, itu buku pertama. Habis itu kemudian belajar lagi nulis. Akhirnya setelah ada beberapa buku, tahun 2018, nah itu yang saya mulai mulai merambah ke dunia mendongeng. Oke. Karena pada saat itu saya melihat akses terhadap bahan bacaan di tempat saya mengajar atau anak-anak di lingkungan saya itu sulit sekali. Selain memang tidak ada perpustakaan, tidak ada toko buku. Meskipun ada toko buku, sepertinya agak sulit juga ya melihat kondisi pada saat itu di tempat saya ngajar. Akhirnya saya yang berinisiatif untuk membalik. Jadi kalau sebelumnya saya nulis cerita jadi buku dengan harapan mereka membeli bukunya kemudian membacanya. Karena sulit sekali untuk akses terhadap buku bacaan ini, akhirnya saya yang balik. Jadi saya yang kemudian menceritakan isi-isi cerita yang ada di buku saya. Oke. Nah, jadi mulailah saya mendongeng gitu kan. Mendongeng terhadap anak-anak. Tahun 2018 itu saya target ada 20 titik lokasi di pelosok-pelosok ya, di Sumeneb, yang harus saya datangi untuk semacam mengajak guru-guru untuk membiasakan mendongeng pada anak-anak. Karena dampaknya itu luar biasa hebat gitu ya terhadap anak-anak. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan literasi kan. Iya, Waktu betul. itu masih belum begitu getol-getol literasi gitu. Tapi memang sudah ada gitu. Nah, saya setiap kali mendongeng targetnya memang pada saat itu ke sekolah-sekolah. Saya bilang ke guru-gurunya itu saya mau datang ke sekolahnya, ke lembaganya, dengan catatan nanti setelah saya pulang harapannya kebiasaan ini dilanjutkan. Ya, dilanjutkan untuk mendampingi anak-anak bercerita, mendongeng gitu, dan semuanya itu free. Dan itu atas inisiasi Kak Alvan sendiri? Iya, saya berdua dengan teman saya itu yang kebetulan teman saya juga suka jalan-jalan, suka foto-foto gitu, dan ya udah klop gitu. Saya bilang sama teman saya itu namanya Enji, halo Enji. Tapi ini kegiatan sosial Ji gitu, jadi nggak ada duitnya gitu. Yeah. Ya udah nggak apa-apa, saya suka gitu. Ya udah kita jalan. Nah itu akhirnya kemudian berkegiatan bareng dengan Perpustakaan Daerah di Taman Bunga, karena kan ada Car Free Day gitu. Iya, betul. Nah pada saat itu saya melihat bukunya itu ada, tapi kok yang baca itu sedikit gitu. Nah kemudian saya komunikasi, akhirnya saya ngisi kegiatannya di situ, dan alhamdulillah banyak anak-anak yang datang. Pada saat pertama kemarin tahun itu ya, dihadiri juga sama Bapak Bupati, sama Ibu Bupati juga ikut memeriahkan gitu. Itu awalnya kenapa kemudian saya dari menulis cerita anak pindah ke mendongeng. Nah saya pada saat itu kurang lebih setelah itu fokus ke belajar mendongeng, terus kemudian ya belajar langsung ke anak-anak lah. Akhirnya kegiatan menulis saya sedikit tersendat, hiatus lah, berhenti dulu gitu, karena saya ingin fokus dulu ke belajar mendongeng ini.
setelah kemudian kemarin tahun 2023 ini akhir tahun kayak bikin resolusi gitu loh Kak. Oke. Tahun ini harus nulis lagi nih gitu. Maksudnya tahun depan pada saat itu ya di Desember kurang lebih. Tapi saya sudah mulai mulai riset, mulai lagi membaca-baca buku cerita anak lagi, mempelajari awal kayak tekniknya, membiasakan diri lagi. Akhirnya saya berani nulis lagi. Alhamdulillah di tahun 2024 ini ada beberapa yang lolos. Misalnya di sayembara menulis cerita anak Dwi Bahasa di Balai Bahasa Jawa Timur. Ada 3 naskah saya yang lolos di situ. Dan insya Allah nanti akhir tahun terbit. Kemudian ada 1 naskah yang lolos di GLN, Gerakan Literasi Nasional tahun 2024 itu. Kemarin kayaknya akhir Juni, tanggal 26, kami para penulis yang lolos itu berangkat ke Jakarta. Jadi pertemuan penulis GLN yang di sana. Nah, alhamdulillah ada 1 naskah saya yang lolos, jadi berangkat ke sana. Nah, sebelum itu juga saya kan ikut yang lomba SIP ini, yang lomba menulis dongeng fabel ini. Dan alhamdulillah saya menjadi salah satu pemenangnya. Dan insya Allah ada buku saya lagi yang insya Allah akan terbit karena sudah selesai di salah satu penerbit di Jakarta. Kalau enggak Agustus awal ya mungkin nanti September awal. Wow, Gitu. perjalanan yang sangat panjang teman Pro 2, apalagi pertama menghadapi anak-anak mendongeng. Kadang cerita sama orang dewasa aja mereka ogah-ogahan mau dengerin full gitu loh Kak Afan, apalagi Iya. anak-anak pasti mereka bakalan sibuk dengan kegiatannya sendiri, fokusnya pasti akan teralihkan. Nah, itu tantangan tersendiri dengan Kak Afan. Iya, betul. Bagaimana strategi yang efektif sehingga setelah Kak Afan riset membuat target, aku harus ke 20 titik di pelosok-pelosok menceritakan cerita, mendongeng gitu dan memberikan impact yang sangat luar biasa. Bagaimana perjalanan saat itu ya. Nah, saya kan sebenarnya belajar juga secara otodidak, terus kemudian hanya bermodal nekat untuk langsung bukan roadshow gitu ya. Tapi memang jalan-jalan sih gitu. Itu dalam rangka saya juga belajar sebenarnya. Jadi sambil lalu kalau saya hanya belajar sendiri di rumah di depan cermin misalnya, ya saya nggak bisa mendapatkan feedback gitu. Tapi kalau dengan anak-anak saya dapat feedback langsung dari anak-anak misalnya. Kadang anak kan berceloteh-celoteh gitu. Jadi saya belajar dari mereka langsung. Ya tantangannya luar biasa selain memang harus mengalahkan diri sendiri ya. Kan kayak aduh takut bisa nggak ya saya dongeng gini terus kemudian didengerin nggak ya. Tapi ternyata alhamdulillah anak-anak itu suka loh sama dongeng. Cuma ya kita tidak langsung datang ke sana ujuk-ujuk langsung mendongeng, enggak. Jadi ada kegiatan antara nih sebelum memulai masuk ke dongengnya itu. Misalnya saya harus membangun suasana dulu. Kalau di teknik mengajar itu kayak persepsi dulu. Jadi bagaimana memfokuskan perhatian anak-anak ke saya dulu agar mereka riang dulu, gembira dulu, baru setelah dirasa cukup barulah saya masuk ke dongeng itu. Jadi untuk membangun suasana salah satunya misalnya dia diajak main-main, tebak-tebakan, nyanyi, ice breaking, game, ya pokoknya macam-macam lah, mulai dari tepuk-tepuk gitu. Dan memang benar Kak Alfi, jadi membangun moodnya anak-anak. Mood anak-anak itu gampang-gampang susah. Kalau mereka dalam satu circle, dalam satu kelompok gitu, misalnya di satu sekolah itu lebih mudah daripada banyak anak tapi mereka datangnya dari berbagai macam kelompok. Karena mereka kan masih belum kenal satu sama lain, namanya anak-anak kadang masih canggung dan lain-lain. Itu lebih sulit membangun suasananya. Tapi kalau satu sekolah, satu kelas itu relatif lebih mudah. Nah, pada saat mendongeng tantangannya juga ke anak-anak. Anak-anak itu kan mudah ini ya terdistraksi gitu. Daya konsentrasi mereka pun rentangnya juga sebentar, tidak lama. Jadi kita harus benar-benar bisa merefokus. Jadi kayak mengambil alih fokus mereka lagi agar mereka fokus pada kegiatan mendongeng itu. Ya salah satunya memang kadang ya tepuk satu atau kadang lomba duduk paling rapi. Mereka tiba-tiba
kayak terjaga dari Iya. guyon-guyonnya gitu. Itu tantangan-tantangan yang harus bisa diantisipasi sebenarnya. Dan itu pakai dua bahasa Kak, bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Macam-macam. Macam-macam ada Eh, berapa bahasa ini? Iya enggak maksudnya kadang kan saya juga ada misi gitu ya. Ada misi karena kebetulan saya menjadi di Balai Bahasa Ya. itu kebetulan saya juga menjadi maestro mendongeng untuk yang program revitalisasi bahasa daerah Madura. Jadi ke mereka terkadang saya tidak menggunakan pengantar bahasa Indonesia, tapi pengantar bahasa Madura Madura. atau diselang-seling. Nah, tapi saya kadang menawarkan pada mereka, kalian mintanya dongeng bahasa Madura atau bahasa Indonesia. Akhir-akhir ini memang lebih banyak yang minta dongeng bahasa Madura, Wow. terutama untuk yang sekolah-sekolah yang ada di desa ya. Tapi kalau untuk yang di kota rata-rata memang mintanya bahasa Indonesia, karena ini sih kalau sepertinya kurang familiar gitu dengan bahasa ibu, dengan bahasa Madura gitu. Jadi mereka lebih familiar dengan bahasa Indonesia karena mungkin sehari-harinya juga menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah itu kadang menggunakan bahasa-bahasa itu. Tapi tanya dulu ke anak-anak gitu. Ini berarti PR-nya sangat berat teman Pro 2 karena nggak sekedar membangun minat baca pada anak-anak, tapi mulai memperkenalkan kembali bahasa ibu. Ya. Ya betul, karena sekarang banyak yang mulai ditinggalkan nih, termasuk dari luar-luar nih, Korea-Korea. Sekarang nyapanya bukan bermakabere anyong asil gitu kabar. Nah, iya. Mungkin kayak gitu. Sekarang bilangnya bukan tresna gitu ya, tapi saranghiyo gitu. Saranghiyo. Kayak Karena gini sekarang ya. kiblatnya sekarang ke Korea nih Iya, Kak Afan. iya, Wah betul. ini bahaya teman Pro 2 kalau sampai dilupakan yang namanya bahasa ibu tadi. Dan akhirnya dari pengalaman itu lahirlah si Kia dan Koko ini untuk menambahkan suasana mungkin. Ya, itu sebenarnya kalau lebih dulu Koko sih bareng lebih saya. dulu. Koko itu tahun 2018 waktu saya memulai mendongeng ke sekolah sudah ada Koko. Oke. Jadi saya sebenarnya memang sebelumnya itu sudah menyiapkan dulu. Sebelum saya benar-benar terjun ke sekolah, terjun ke anak-anak. Tapi uji coba lagi. Tapi pertama kali ya sambil lalu belajar ya di sekolah saya sendiri. Karena di SDN Batu Putih Laut 3 itu. Oke. Jadi saya itu mendongeng ke anak-anak sendiri dulu sebelum ke sekolah-sekolah di luar gitu. Terus kemudian di rumah, karena di rumah juga ada anak-anak ngaji, musola itu, ya saya mendongengnya ke mereka. Baru setelah dirasa siap, nah saya mulai keluar. Oke. Koko tahun 2018, terus kemudian, nah ini menarik Kak, Koko itu kan kayak karakter monyet gitu, karena memang monyet ya, karakter monyet. Dan suatu hari ketika saya mendongeng di daerah Ambuntan, di salah satu sekolah di Ambuntan itu, ada anak yang nangis gitu, bukan hanya satu, 3 kayaknya. Itu karena TK, anak TK. Jadi mereka kayaknya takut gitu. Mungkin kenapa ada monyet bisa bicara mungkin kayak gitu ya. Karena memang kan saya gunakan boneka pupet itu dengan teknik ventriloquis itu juga. Nah mereka itu nangis, jadi nangisnya itu yang benar-benar takut gitu. Kejer, Nggak mau lagi gitu. Akhirnya saya berpikir, aduh. Kalau kayak gini terus berarti saya nggak membawa kebahagiaan ke mereka, tapi malah bikin mereka shock gitu, bikin mereka takut. Nah saat itu kemudian saya ngadopsi Kia. Iya. Kia alhamdulillah mau gitu. Dan sampai sekarang yang lebih banyak menemani saya itu Kia. Kia. Nah, walaupun sesekali memang bawa Koko juga. Kokonya sudah mulai ini ya teman Pro 2, diistirahatkan. Iya. Tapi kadang sekolah kan minta sama Koko gitu. Ya udah Oke. Koko yang ikut. Iko kamu yang kerja gitu. Banyak teman Pro 2, pasukan-pasukannya Kak Afan ya. Ada. Oke deh, teman Pro 2 tadi sudah intermezzo sedikit sambil dengerin pengalaman dan ceritanya Kak Afan, bagaimana Kak Afan memulai sebagai penulis dan pendongeng. Nanti setelah yang satu ini, Alfi mau ngulik-ngulik lagi nih sama Kak Afan, bagaimana sih proses kreatif di balik menulis dongeng cerita itu sendiri. Jangan kemana-mana, pastikan kamu tunin terus di Jaga Malam. Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan?
Wanita juga bisa ke bulan kok. Hah? Masa iya? Nih, kenalin. Kamu maksudnya wanita itu? Bukan. Dia adalah Christina Hamo Koch. Sebagai mission specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama 3 pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini, aku kasih paham. Mare. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hai teman Pre 2, Alfi kembali menemani teman Pre 2 semua di Jaga Malam dan masih barengan sama Kak Afan. Kalau sebelumnya tadi kita dengerin sedikit cerita dan pengalaman Kak Afan bagaimana memulai karir sebagai penulis dan pendongeng ya tentunya. Dan Kak Afan, Alfi penasaran nih dengan proses kreatif di balik Kak Afan membuat dongeng, termasuk pemilihan ceritanya seperti apa, temanya seperti apa. Terus pasti cerita itu kan gak hanya sekedar bikin pembacanya seneng, lucu nih ceritanya, oh ada tokoh-tokoh ini, tapi ada pesan yang disampaikan. Bagaimana proses di balik kreatif itu Kak, proses kreatif di balik itu semua? Kalau yang terakhir ini, yang tadi dulu ya, yang membawa saya keliling ke 3 negara itu, itu sebenarnya ide sederhana. Jadi saya kan lahir tumbuh besar di lingkungan pertanian karena bapak ibu saya petani. Dan saya juga tinggal di lingkungan pertanian. Di pekarangan rumah saya itu kan nanam jagung gitu. Ketika jalan-jalan suatu hari itu kok ada kayak rumah-rumah cacing gitu. Nah, itu yang dijadikan tema dongeng yang saya tulis, dongeng fabel yang saya tulis. Jadi ceritanya tentang cicing itu anak cacing dengan pangeran cacing gitu. Jadi tapi saya riset setelah itu ini kayaknya menarik nih kalau ditulis jadi dongeng. Jadi itu temanya sains, tapi bagaimana menyampaikannya secara sederhana. Nah, riset karena memang setelah riset ya, cacing itu banyak membantu. Jadi membantu untuk menyuburkan tanah karena cacing itu bisa memberikan kayak nutrisi di tanah. Itu juga membuat ventilasi, membuat terowongan sehingga nanti memudahkan persebaran nutrisi tanah itu sehingga tanah itu menjadi gembur kemudian subur. Nah, tapi kalau langsung disampaikan secara sains kan berat gitu. Jadi akhirnya dirubah ke dongeng gitu. Dan ini juga memasukkan unsur-unsur sains. Jadi tantangan yang dalam tanda kutip agak lumayan bagi penulis itu bagaimana menyederhanakan tema-tema berat agar menjadi bacaan ringan untuk anak-anak sehingga mereka dapat pemahaman baru. Jadi kayak gitu Kak. Wah, berarti hampir sebagian besar dari karya-karyanya Kak Afan dari cerita-cerita seperti itu. Maksudnya pengalaman pribadi yang Kak Afan tahu di sekeliling kita ada nih sebetulnya. Jadi bukan imajinasi ya.
Ya, tapi diramu dengan imajinasi diramu juga. dengan imajinasi, Terus kemudian ya. misalnya kayak yang petualangan Pri Zaira itu ya. Itu kan kayak dongeng juga kan, dongeng tentang peri gitu. Tetapi peri itu kan digambarkan punya tongkat sakti gitu. Tetapi sesakti-saktinya tongkatnya peri, nggak semua hal yang diinginkan langsung simsalabim jadi gitu. ya. Karena ke anak-anak kita juga mengajarkan bagaimana proses, bagaimana perjuangan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan gitu. Misalnya di salah satu cerita itu ketika belajar membuat roti gitu. Jadi si peri nggak langsung pakai tongkatnya kemudian jadilah roti, enggak. Jadi bagaimana prosesnya. Nah yang seperti ini Kak sebenarnya bagaimana kita menyederhanakan ke anak-anak. Misalnya ada satu buku saya yang ini hasil dari Room to Read California yang tahun 2000 berapa ya? 19 kayaknya ya. Nah, saya temanya ngambil sains juga tentang lampu. Lampu. Iya, oke. jadi lampu bagaimana peran lampu dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca menggunakan lampu, alat transportasi, mobil dan lain juga menggunakan lampu, terus kemudian mercusuar karena di tempat saya bertugas di Pulau Gagua itu ada satu pulau itu ada mercusuarnya. Nah itu juga terus kemudian lampu juga kan bisa mendeteksi uang palsu. Iya, Terus kemudian kabarnya yang saya baca lampu itu juga di daerah barat ya, Jawa Barat gitu, bisa menjadi pengusir hama untuk tanaman bawang merah. Nah yang seperti ini kan banyak fungsi dari lampu. Dan saya buka cerita itu dengan suasana 17 Agustusan, di mana banyak lampu-lampu gitu. Anak-anak pasti menjumpai itu kan di pasar malam, banyak lampu-lampu juga. Nah, ini mengenalkan fungsi-fungsi lampu, termasuk juga lampu yang ternyata ada lampu rotator. Lampu rotator. Iya, oke. dan itu kan ada di mobil-mobil pemadam oke. kebakaran, mobil Ambulan. polisi, ambulan. Nah itu fungsi-fungsi lampu loh Iya. gitu. Jadi tema-tema sains yang seperti ini diceritakan secara sederhana untuk anak-anak. Berarti nggak semua cerita harus ada tokoh Kak, dan kalau dibuat cerita, apalagi itu cerita fiksi, harus ada tokohnya. harus ada tokohnya. Iya. Tapi kalau yang seperti barusan Kak Afan singgung soal fungsi lampu, Kalau yang fungsi lampu itu masuk naratif non-fiction. Oke. Jadi Teman-teman nggak udah seru ada di situ memang ada tokoh-tokoh tapi nggak ada nggak ada karakter kuat yang membawa alur cerita gitu. Oke, Alfi semakin mengerti nih teman berdua. Jadi menentukan pesan apa nih yang mau disampaikan, baru bikin tema, baru bikin alurnya ya Kak. Ya, kadang Oke. seperti itu. Misalnya ada buku saya yang ini rukun Islam, rukun iman, terus kemudian fakta unik, cerita ibadah, fakta unik tentang sholat gitu. Jadi ada lagi anak muslim hebat, itu buku-buku yang sudah terbit. Nah, saya karena menulis tentang tema religi, bagaimana menyederhanakan tema-tema ini agar mudah dipahami oleh anak-anak. Misalnya tentang puasa, yang keajaban sholat itu juga ada cerita misalnya anak kecil yang protes kenapa kakaknya nggak sholat gitu. Iya, kenapa kok disuruh sholat? Iya, gitu. kenapa nggak sholat? Karena kakaknya kan perempuan, ya nggak bisa karena haid. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti Iya, itu. iya. Tapi kemudian Kak, untuk yang buku-buku seperti itu biasanya saya tambahi kayak pengetahuan tambahan. Jadi ada catatan tambahan tahukah Anda, dan itu berisi informasi-informasi tentang apa yang dibahas di dalamnya gitu. Wow, detail banget ya teman berdua. Sudah ada berapa banyak Kak Afan karya yang diterbitkan? Masih sedikit kayaknya, kurang lebih 10-11 lah. Kalau itu sih, kalau menurut Alfi bukan soal kuantitas sih, tapi kualitas. Karena menulis itu kan, ya gak semudah itu Iya, gitu loh betul, teman berdua. betul. Jadi meskipun terhitungnya cuma 8, cuma 7, tapi itu proses yang sangat luar biasa. Iya. Wah, Dan risetnya itu nah itu lagi. nggak boleh salah kita. Betul.
Nah, Kak Afan, sekarang kan anak-anak kecil ini kan sudah terdistraksi sama yang namanya gadget, Ya. perkembangan teknologi. Sekarang kalau zaman dulu mah zamannya Alfi main masih di lapangan gitu Iya, kan. betul. Sekarang betah di rumahnya masing-masing, pegang gadget, lihat YouTube gitu. Nah, gimana caranya Kak Afan, strategi yang Kak Afan lakukan untuk apa ya? Minimal mereka maulah untuk memulai membaca agar mereka melek literasi lagi. Apakah juga menerbitkan e-booknya atau semacam apa, Kak? Ya kalau dari penerbit e-book itu ada Ada, oke. ada yang sudah e-booknya ada. Seperti yang lampu yang menyala itu memang dia bisa dibaca secara digital gitu. Jadi memang tidak dicetak untuk diperjualbelikan pada saat itu ya, nggak tahu sekarang. Tapi bisa langsung dibaca di websitenya gitu. Oke. Nah, kemudian tapi kadang tidak cukup dengan itu karena anak-anak selain memang tidak tahu kecuali didampingi orang tuanya ya, makanya butuh kesadaran orang tuanya juga untuk memberikan bacaan-bacaan yang edukatif, terus kemudian web-web yang bisa menyediakan seperti Kemendikbud kan menyediakan buku-buku elektronik itu Kak, dan bisa diunduh secara gratis. Iya, betul. Saya juga menjembatani itu ketika kemarin pandemi misalnya ya. Terus kemudian anak-anak nggak bisa baca buku, nggak bisa sekolah. Saya menjembatani untuk membuat tayangan di YouTube juga. Oke. Jadi saya membacakan buku, read aloud. Tapi saya ambil dari buku-buku digital itu, dari e-book itu. Nah saya bacakan, saya jadikan sebuah tayangan sebagai alternatif. Kenapa seperti itu? Karena banyak anak yang sudah lihat kayak buka YouTube. Nah kalau misalnya nggak ada tayangan penyeimbang yang edukatif, ya mereka ya nanti larinya ke tayangan-tayangan yang kurang edukatif. Ya, Makanya betul. saya juga menghimbau untuk teman-teman juga ya nggak apa-apa kita juga masuk di wilayah itu, tapi dengan misi bahwa kami juga membawa edukasi ke mereka. Tayangan-tayangan yang kami buat, yang saya buat itu adalah tayangan-tayangan yang edukatif. Tidak menghancurkan, tapi membuat mereka lebih kokoh fondasi literasinya. Itu Oke. salah satu yang saya lakukan. Jadi itu continuity sampai sekarang Kak Afan. Mungkin membuat konten lagi barengan sama Kia mendongeng. Iya, misalnya saya dengan Kia edukasi tentang puasa misalnya. Jadi ini untuk anak-anak yang TK ya. Jadi sama Kia itu salah satunya ya. Kia itu tanya kenapa sih puasa harus siang hari kok nggak malam hari? Kan enak kalau malam hari itu kan tidur gitu. Jadi saya jelasinnya ke Kia sebenarnya. Cuma memang tujuannya untuk anak-anak yang Oke. usia-usia TK sama SD kelas awal. Terus misalnya saya ngajarin tentang literasi. Misalnya ada lawan kata nih. Kayak kalau lawan katanya tinggi, rendah, panjang, pendek. Ya sama Kia itu saut-sautan kayak gitu Kak. Sehingga harapannya anak-anak suka gitu loh. Iya, betul. Dan mereka juga bisa mengambil pelajaran dari tayangan yang saya buat bareng Kia. Ya doakanlah semoga bisa istiqomah. Termasuk juga mengedukasi tentang itu tadi bahasa Madura. Iya, karena sekarang sudah mulai banyak yang ditinggalkan, apalagi bahasa halusnya tuh. Nah, betul. Sudah betul. banyak yang lupa. Nah, mungkin teman-teman Pro 2 yang menjadi ibu muda, punya anak-anak kecil, atau teman Pro 2 yang punya ponakan, punya adik, kalau mau ngakses konten-kontennya Kak Afan, konten dongeng yang ada visualnya, di mana nih Kak? Kalau pengen di YouTube ada. Di YouTube ada. Nama channelnya? Kak Afan. Kak Afan, oke. Ini Di jadi Instagram promosi. juga ada Kak? Reels? Ya, nggak begitu banyak kalau di Oke, Instagram. berarti di YouTube ya, Di Kak? YouTube aja. Oke deh, teman Pri 2. Tadi sudah dengerin dari Kak Afan langsung ya. Pendapat Kak Afan tentang para penulis atau pendongeng dalam mempengaruhi masyarakat, terutama anak-anak, agar melek literasi itu seperti apa Kak? Kalau saya melihat teman-teman para penulis, para pegiat literasi terutama yang menulis buku ini luar biasa gitu ya. Apalagi kehadiran buku-buku anak. Buku-buku anak itu sekarang sudah mulai semakin banyak dilirik dalam tanda kutip karena memang benar-benar dibutuhkan untuk mengedukasi anak-anak. Ada banyak hal yang bisa dilakukan melalui satu buku aja Kak. Jadi mulai dari misalnya membacakan buku saja itu kan bisa memantik berbagai pemikiran dari anak-anak, bisa membuat anak-anak lebih kritis. Ngulas sampul saja itu bisa menggunakan 2 strategi misalnya.
Kalau menurut kalian buku ini nanti ceritanya tentang apa? Nah, itu kan strateginya memprediksi. Terus misalnya menggunakan strategi menghubungkan. Apakah kalian pernah punya pengalaman yang sama dengan ini? Iya, itu kan strateginya menghubungkan. Jadi anak-anak itu melalui satu buku saja itu bisa belajar banyak hal. Tapi saya lebih mengapresiasi juga bagi teman-teman yang sangat sangat intens ya untuk membuat atau menulis cerita anak. Oke, nah makanya teman Peri 2 sekarang itu kan anak-anak lebih banyak ya PR-PR-nya karena dengan semakin berkembangnya teknologi digital banyak manfaatnya juga banyak yang bikin kita resah gitu loh. Karena aksesnya yang tanpa batas, nah itu yang dikhawatirkan anak-anak bisa mengakses konten-konten yang negatif itu tadi ya Kak Afan. Iya, betul. Nah Kak Afan kembali lagi nih ke gerakan untuk membuat anak-anak ini melek literasi dan membangun minat baca. Untuk membuat efek domino pasti Kak Afan tidak akan melakukan ini sendirian kan. Pasti ada orang-orang lain yang juga ikut tergerak untuk melakukan gerakan yang sama seperti yang Kak Afan lakukan. Langkah apa sih yang Kak Afan lakukan untuk memenuhi visi misi ini Kak? Adakah komunitas atau Iya, saya bareng teman-teman ada komunitas namanya Komunitas Okara. Jadi teman-teman yang aktif di Komunitas Okara itu adalah teman-teman yang peduli terhadap perkembangan literasi, terutama literasi untuk anak-anak. Karena kalau meskipun itu bukan tugas kami sebagai komunitas, tapi itu kan tugas bersama. Kami mencoba mengambil bagian dari situ. Kami biasanya keliling bawa buku-buku baca anak-anak ke anak-anak, mereka dibiarkan untuk membaca sendiri atau berkelompok, tapi kami dampingi. Terutama bagi anak-anak yang masih belum bisa membaca, kami yang membacakan bukunya. Nah, harapannya nanti ada yang sebagian kan menemani anak-anak baca buku, sebagian ngobrol dengan orang tua. Harapannya mereka di rumah juga dibiasakan membaca buku. Gitu. Saya punya mimpi. Bagaimana di desa-desa itu ada perpustakaan. Di rumah-rumah ada perpustakaan mini untuk anak-anak. Di sekolah-sekolah kan ada pojok baca di kelas-kelas. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya sekedar ada buku tapi dibiarkan terbengkalai di pojok-pojok itu. Enggak. Harapan saya adalah mereka sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tua, apakah kakaknya, pamannya, omnya atau ayah ibunya, benar-benar hadir membersamai anak-anak, membacakan buku, lalu kemudian mereview buku itu, membahas buku itu bareng si anak ini. Kalau tidak seperti itu, tidak dibiasakan, anak-anak akan sulit. Betul. Jadi pembiasaan anak-anak itu kan bermula dari meniru. Kalau orang tua, guru yang dilihat oleh anak-anak senang baca buku, maka saya percaya mereka juga akan ikut senang untuk baca buku. Tapi kalau mereka di hadapan anak-anak senang main HP, kemungkinan besar anak-anak juga akan senang main HP. Iya, betul. Jadi itu makanya saya berharap ini akan menjadi gerakan bersama, bukan hanya sekedar gerakan kami sebagai sebuah komunitas kecil, tapi apa yang sudah kami lakukan juga bisa dilakukan oleh orang-orang gitu. Tapi saya percaya bahwa bukan hanya kami yang melakukan ini, tapi orang lain, komunitas lain di luar sana sudah banyak melakukannya. Barangkali mungkin gerakannya tidak sama, kegiatannya tidak sama, tapi visi misinya untuk ikut menyuburkan kembali literasi anak, saya yakin juga sama. Dan itu insya Allah akan banyak gerakan-gerakan seperti itu. Eventnya setiap minggu ngadain event Kak dari komunitas Rumah Okara? Enggak pasti. Kegiatan maksudnya? Iya, kegiatan. Enggak pasti. Jadi kadang karena memang kesibukan teman-teman ya yang tidak sama. Tapi kalau saya minimal saya di anak-anak di musola itu tiap malam dibacain buku atau mereka baca buku. Terus kemudian di sekolah. Terus kemudian terkadang juga ke tempat-tempat lain di mana bisa dijangkau. Kemarin kan sebenarnya liburan, jadi kami masih belum memulai yang intens. Biasanya kami berkegiatan di Taman Bunga, jadi kami menggelar lapak buku. Mereka para pengunjung itu kami persilakan untuk membaca buku secara gratis. Tidak ada batasan waktu, boleh baca berapapun, tapi jangan dibawa pulang. Membernya sudah banyak, Kak Afan? Nggak pakai
pendaftaran jadi member tetap Oh, enggak. gitu. Ya, mereka yang ada di sana ya udah silakan baju. Dan banyak yang tanya kapan lagi gitu. Oke. Insya Allah ya mungkin Agustus atau September kami mulai lagi gitu. Nah, teman berdua mungkin yang menanti-nanti nih bisa baca-baca buku dibersamai sama Kak Afan dan teman-teman di bulan September atau Agustus ya Kak. Iya, insya Allah. Semoga Agustus Semoga, bisa mudah-mudahan jalan tidak lah. ada halangan ya. Iya. Kak Afan terakhir nih sebelum menutup pertemuan kita di Jaga Malam, apa pendapat Kak Afan tentang berkembangnya literasi digital dan pengaruhnya terhadap cerita-cerita tradisional atau cerita-cerita lokal Madura nih? Nah, saya kalau cerita tradisional yang diangkat ke literasi digital itu sangat mengapresiasi. Karena itu menjadi salah satu alternatif tayangan yang bisa mengedukasi anak-anak. Kalau hanya berpangku pada literasi yang manual misalnya, akan agak sulit karena sekarang bombardir dari digital itu sangat luar biasa. Jadi sebuah langkah yang bagus kalau misalnya dunia digital ini juga dipenuhi oleh tayangan-tayangan atau konten-konten yang edukasi untuk meningkatkan literasi. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita memang tidak bisa menghindari kemajuan teknologi ini, Kak. Jadi mau tidak mau ya kita harus masuk ke situ. Apalagi sekarang ada banyak konten-konten Iya, betul. AI gitu Iya, loh. Nah, justru kalau menurut saya bagaimana memanfaatkan, memadupadankan cerita-cerita tradisional ini yang diangkat lagi kemudian menjadi tayangan atau bacaan secara digital, dan itu bagus dan itu harus dilakukan memang biar tidak hilang gitu. Karena insya Allah kalau misalnya sudah ada di digital itu akan dalam tanda kutip ya akan lebih awet gitu. Oke deh, terima kasih banyak Kak Afan, berhubung waktu yang sangat sedikit sekali. Sebetulnya masih banyak yang ingin Alfi tanyakan ya ke Kak Afan seputar bagaimana menulis, kemudian mendongeng. Mudah-mudahan nanti bisa ngambil ilmunya dari Kak Afan ya teman berdua. Mudah-mudahan ada lain kesempatan untuk Insya bertemu Allah. dan ngobrol-ngobrol lagi lebih banyak. Dan terima kasih juga buat teman berdua yang setia mendengarkan sedari tadi di Jaga Malam barengan sama Alfi dan Kak Afan. Pastikan kamu tuni terus teman berdua karena pasti banyak informasi-informasi menarik lainnya di Jaga Malam. Dan sampai ketemu lagi di Jaga Malam episode berikutnya.